Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah ya saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi pembelajaran yaitu Edlink. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam Edlink ya, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah apa yang dimaksud dengan Edlink itu sendiri atau aplikasi Edlink itu. Jadi aplikasi Edlink itu merupakan aplikasi atau platform pembelajaran yang dikhususkan untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Nah, dikhususkan untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, yang dimana di dalamnya itu sudah termuat atau kita bisa melakukan video conference ya. Termuat juga di situ jadwal-jadwal akademik kita. Kemudian kita juga bisa mengerjakan tugas di dalamnya. Kita juga bisa membuat kuis di dalamnya atau bisa juga mengerjakan kuis itu sendiri. Nah, jadi itu tadi secara sederhana mengenai aplikasi Edlink itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Edlink. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Edlink. Nah, bagaimana cara masuknya? Nah, di sini kita bisa masuk menggunakan akun Google kita. Kita bisa masuk dengan menggunakan akun Google kita. Nah, kita klik saja. Kita login ya dengan Google. Kemudian kita pilih akun email kita atau Gmail kita. Nah, ini telah masuk ya. Kita telah masuk pada aplikasi Edlink itu. Nah, ini adalah tampilan awal Edlink ya. Ini adalah tampilan awal Edlink setelah kita masuk. Nah, di sini ada beberapa macam seperti beranda, ruang kelas, obrolan, jelajah. Nah, pada sebelah kanan itu adalah profil kita ya. Ini adalah profil kita. Sedangkan di sebelah kiri itu ada nama instansi kita. Nah, ada nama instansi kita. Nah, kemudian di bawah profil kita itu ada jadwal. Nah, ini adalah jadwal kelas kita. Ini adalah jadwal kelas kita di minggu ini. Misalnya, ini adalah jadwal kuliah kita atau jadwal pembelajaran kita. Sedangkan di sebelah kiri itu ada tugas ya. Ada tugas. Di sini ditampilkan tugas yang belum dikumpulkan. Nah, di sini sebelah kiri. Nah, ini adalah beranda ya, beranda dari aplikasi Edlink itu sendiri. Nah, ini. Di sini begini tampilan berandanya. Nah, kita masuk dulu di profil. Nah, ini adalah profil kita. Nah, pada profil ini kita bisa mengedit ya. Kita bisa mengedit. Misalnya ini kita klik ini gambar pensil atau gambar pulpen, kita klik. Nah, di sini kita bisa mengedit nama kita, kemudian kita bisa mendeskripsikan siapa diri kita. Nah, apabila kita mempunyai website, nah bisa disalin di sini. Kemudian nomor handphone kita juga bisa kita masukkan di sini. Nah, kemudian itu tadi tampilan dari profil kita sendiri. Nah, di sini juga kita bisa mengganti foto, kita klik saja. Nah, maka kita bisa
tambahkan di sini, tambahkan media pada akun personal. Misalnya kita ambil foto kita di media yang ada di smartphone kita atau laptop kita. Nah, bisa kita pilih misalnya foto profil kita. Nah, kita klik saja seperti ini, maka pilih. Nah, maka otomatis nanti foto kita akan terpajang di sini atau terpampang di sini. Nah, itu tadi pada bagian profil. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk pada ruang kelas. Nah, di sini ada akademik dan umum. Nah, pada akademik ini di sini tercantum kelas ya, kelas kita. Di sini tercantum kelas kita. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa kelas akademik di sini adalah kelas yang telah tersinkron dengan jadwal perkuliahan sistem informasi akademik yang telah kita ikuti di kampus. Nah, semua telah tersinkron di sini. Semua telah tersinkron di sini. Nah, ini adalah mata kuliah kita. Ini adalah mata kuliah kita atau jadwal perkuliahan kita yang berada di kelas akademik. Nah, yang ada di kelas akademik. Kemudian umum. Nah, umum. Nah, pada kelas umum ini di sini ada beberapa item. Nah, di sini ada buat kelas, gabung ke kelas, lihat permintaan bergabung. Nah, jadi di sini kita belum memiliki kelas ya. Di sini Anda belum memiliki kelas. Nah, bagaimana cara membuat kelas? Nah, kita klik saja buat kelas. Nah, maka muncullah cara atau opsi untuk membuat kelas itu. Nah, misalnya nama mata kuliah. Nah, kita bisa klik misalnya mata kuliah kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, misalnya nama mata kuliah kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, di sini nama kelas apabila kita jurusan PAI, nah kita bisa menulis PAI. Nah, misalnya kita berada di kelas PAI A, misalnya kita tulis saja seperti ini PAI, kemudian dalam kurung tidak bisa ya, PAI A, misalnya di situ PAI A, nama kelas kita itu PAI A. Nah, di sini bisa kita deskripsikan secara singkat maksud dari pembuatan kelas ini ya. Misal tadi nama mata kuliah kita itu Al-Quran hadis, kemudian nama kelas kita itu PAI A. Nah, jadi deskripsi jelaskan secara singkat maksud dari pembuatan kelas ini. Nah, bisa kita untuk misalnya untuk memenuhi SKS misalnya, untuk memenuhi SKS. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat dulu secara pribadi ya, secara pribadi. Nah, di sini apa yang akan peserta pelajari. Nah, di sini nih kita juga jelaskan secara singkat apa yang akan peserta didik itu pelajari. Nah, misal tadi kan nama mata kuliah kita itu adalah Al-Quran hadis. Nah, apa yang
kita pelajari pada Al-Quran hadis, misalnya turunnya Al-Quran, misalnya turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran. Nah, misalnya apa yang akan peserta didik pelajari, misalnya turunnya Al-Quran. Nah, kemudian isi kandungan Al-Quran, misalnya isi kandungan Al-Quran. Nah, kemudian hadis, misalnya kita masukkan di situ, misalnya hadis, misalnya hadis sahih ya, seperti itu misal. Kemudian hadis hasan misalnya, kemudian hadis doif misalnya, kemudian hadis maudhu misalnya. Nah, jadi seperti ini pembuatan kelasnya. Nah, nama mata kuliah kita itu Al-Quran dan Hadis. Kemudian nama kelasnya itu PAIA ya. Kemudian deskripsi untuk memenuhi SKS atau misalnya untuk memenuhi mata kuliah misalnya. Nah, kemudian apa yang akan peserta dipelajari? Nah, misalnya yang akan dipelajari di situ pada Al-Quran dan Hadis, misalnya kapan turunnya Al-Quran, atau apa saja isi dari kandungan isi dari Al-Quran itu. Nah, di situ mungkin juga bisa kita pelajari hadis ya, baik itu hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, atau hadis maudhu. Contohnya misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita klik buat. Nah, maka di sini kita sudah berhasil membuat kelas. Nah, kita sudah berhasil membuat kelas. Jadi ini kelas kita sudah ada ya, Al-Quran dan Hadis. Nah, Al-Quran dan Hadis. Nah, kita bisa juga tambahkan di sini gambar ya, atau profil pada mata pelajaran kita. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi. Nah, di sini bagian sebelah kanan ini kita bisa membagikan tadi ini. Ya. Kita bisa membagikan kelas kita melalui link. Nah, kita bisa membagikan kelas kita melalui link. Nah, seperti ini. Kita copy saja, terus kita sebar di grup-grup ya, grup mata kuliah kita atau mata pelajaran kita. Nah, inilah tampilan awal kelas kita ya, yang sudah kita buat. Nah, ini tadi informasi kelas kita ya, informasi kelas kita. Nah, ini tidak bisa diubah ya, ini bisa diubah. Nah, bagaimana caranya kita jika kita ingin membuat pembelajaran? Nah, di sini bisa kita import dari Moodle. Nah, bisa pula kita tambahkan sesi itu, misalnya seperti ini. Misalnya ini tanggal 4 misalnya. Nah, waktu mulai misalnya kita di sini, kita misalnya tanggal waktu mulai kuliah kita misalnya jam 20 ataukah jam 19 atau jam 8 atau jam 7. Nah, itu bisa kita pilih di sini ya. Nah, misal kita kuliah jam
9. Nah, jam 9 lewat misalnya 30. Nah, kemudian kita selesai misalnya jam 10, misalnya jam 10 30. Nah, di sini ada pemilihan ya tipe sesi, apakah itu middle test atau UTS. Di sini ada final test, tapi kita pilih general dulu ya. Kita simpan. Nah, kita sudah memiliki sesi pembelajaran. Nah, kita sudah memiliki sesi pembelajaran. Nah, di sini juga kita bisa edit. Kita bisa edit di sini. Nah, kita juga bisa tambahkan di sini bahan ajar atau pembelajaran yang akan kita pelajari misalnya. Nah, misalnya topik. Nah, topik misalnya kita mempelajari isi kandungan Al-Quran misalnya. Nah, ini adalah topik yang akan kita pelajari, misalnya isi kandungan Al-Quran. Nah, di sini bisa kita menuliskan tujuan pembelajarannya, misalnya kita mampu mengetahui misalnya, atau kita bisa mengetahui isi kandungan misalnya surah Al-Alaq, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui isi kandungan surah Al-Alaq. Jadi ini adalah topik pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu isi kandungan Al-Quran. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu kita bisa mengetahui isi kandungan surah Al-Alaq. Kemudian, nah, kita juga di sini kan, tapi kita adalah kelas online atau kelas daring ya. Jadi bisa kita tidak usah masukkan ruangan di sini, tapi bisa kita berikan contoh, misalnya kita tetap tulis PAI 1. Nah, seperti ini. Jadi topiknya tadi itu isi kandungan Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajarannya itu kita bisa mengetahui isi kandungan surah Al-Alaq. Nah, tanggalnya tanggal 4 bulan 6 2023 misalnya. Waktu mulai itu jam 8.30 dan waktu berakhir itu jam 9.30. Nah, kemudian kita simpan misalnya, ya. Nah, telah tersimpan. Jadi kita sudah memiliki topik atau sesi pembelajaran. Nah, di sini di bagian tugas kita bisa memberikan tugas. Bagian kuis juga belum ada kuis. Belum ada video interaktif misalnya. Nah, sini juga kita bisa buat kelompok ya. Terus kita buat kelompok. Nah, di sini kita bisa mengundang dulu anggota ya, misalnya seperti ini. Kita menggunakan kita bisa mengundang anggota itu melalui email ya. Atau tadi ini yang lebih fleksibel atau yang lebih mudahnya itu kita bisa menggunakan link saja. Kita bagikan link ini ya, link. Nah, terus nanti peserta didik kita bisa mengklik link ini atau meng-scan link ini. Nah, nanti otomatis akan masuk di kelas kita. Seperti itu. Jadi kita sudah membuat kelas. Nah, ini kita sudah membuat kelas. Nah, ini adalah kelas kita. Nah, nama kelasnya itu Al-Quran Hadis, kode kelasnya itu PAI A. Nah, tipe kelasnya itu pribadi.
Nah, ini deskripsinya untuk memenuhi mata kuliah. Nah, sini apa yang akan peserta pelajari, misalnya turunnya Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif, atau hadis dan hadis maudhu. Nah, seperti itu. Baik, itu tadi sedikit cara penggunaan platform pembelajaran dari aplikasi Edlink. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum.